Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan proyek yang sudah kami kerjakan tentang prediksi keanggotaan deposito menggunakan algoritma random forest dan SMOTE. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Rika Kamelia dan Saya Nurul Andari. Dan saya Ken Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Prayoga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul prediksi keanggotaan depositonya itu menggunakan random forest dan teknik smooth. Di sini kita langsung ke latar belakangnya. Latar belakang dalam penelitian kita ini, kampanye telemarketing yang dilakukan oleh pihak bank masih belum tepat sasaran. Karena banyak nasabah yang dihubungi oleh tim marketing itu, pada kenyataannya itu banyak yang tidak berlangganan, dan lebih parahnya lagi itu tidak jadi untuk berlangganan meskipun dihubungi gitu. Nah, dalam masalah ini kita menggunakan machine learning untuk membantu memprediksi nasabah yang potensinya lebih besar agar kedepannya untuk kampanye telemarketing ini lebih terarah dan lebih efisiensi. Nah, dalam penelitian ini kita menemukan permasalahan atau tantangan tersendiri, yaitu ketidakseimbangan kelas atau imbalance data, di mana banyak nasabah yang tidak berlangganan itu lebih banyak dibanding yang akan berlangganan itu. Itu akan mempengaruhi untuk pemodelan nanti gitu. Yang ketiga, ini tujuan penelitiannya itu. Jadi tujuan dari penelitian ini, kami ingin memprediksi gitu, nasabah yang berpeluang besar untuk berlangganan produk deposito. Selanjutnya kami memilih menggunakan algoritma random forest. Kenapa? Karena algoritma ini cukup kuat, stabil, cocok untuk klasifikasi data seperti ini. Lalu untuk menangani imbalance data yang tadi, kita menggunakan teknik smooth. Teknik smooth ini cara kerjanya itu menambah data sinetis, agar data prediksi modelnya itu jadi lebih adil dan lebih akurat. Dalam pendekatan ini kita harapannya kampanye pemasaran bank itu bisa jadi lebih efisiensi, lebih terarah, dan tentunya hasilnya juga lebih baik. Baik, di sini saya Rika Kamelia akan menjelaskan bagian Baik, di sini saya Rika Kamelia. Di bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai dataset yang digunakan dalam penelitian klasifikasi langganan deposito. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kampanye pemasaran bank di Portugal. Secara keseluruhan terdapat 41.188 baris data yang masing-masing mewakili satu nasabah. Dataset ini memiliki 21 fitur atau kolom yang mencakup berbagai aspek informasi penting. Fitur-fitur tersebut mencakup, yang pertama ada informasi demografis seperti usia dan status pernikahan, kemudian ada informasi ekonomi seperti apakah nasabah memiliki pinjaman. Selanjutnya yaitu interaksi telemarketing seperti bulan kampanye dan hasil kontak sebelumnya. Target dari prediksi adalah kolom bernama Y, yaitu apakah nasabah akhirnya memutuskan untuk berlangganan deposito atau tidak. Nilainya berupa yes atau no. Namun, penting untuk dicatat bahwa salah satu fitur, yaitu duration atau durasi percakapan telemarketing, dihapus dari proses modeling. Kenapa? Karena nilai duration baru diketahui setelah panggilan dilakukan.
Jadi kalau kita pakai fitur ini untuk prediksi sebelum panggilan dimulai, itu akan menyebabkan yang disebut data leakage atau kebocoran informasi. Jadi dengan memahami struktur dataset ini, kita bisa melangkah ke tahap eksplorasi data dan membangun model prediksi yang akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau metodologi penelitian yang kami gunakan dalam membangun model klasifikasi untuk prediksi langganan deposito berdasarkan dataset bank marketing. Penelitian ini diawali dari tahapan mulai, yang berarti kita menyiapkan seluruh tools, library, dan lingkungan coding yang dibutuhkan. Selanjutnya kita mulai dengan input dataset. Langkah pertama ini adalah mengimpor dataset bank marketing yang berisi data profil nasabah serta interaksi mereka dengan pihak bank melalui telemarketing. Selanjutnya yaitu tampilkan data dan informasi dataset. Setelah data dimuat, kita menampilkan sebagian data untuk memahami struktur dan tipe variabel, termasuk memeriksa apakah ada nilai hilang dan bagaimana distribusi data. Selanjutnya, visualisasi data EDA. Selanjutnya, dilakukan eksplorasi data analisis atau EDA. Pada tahap ini, kita menganalisis pola, distribusi kelas target, dan hubungan antar fitur menggunakan grafik dan statistik deskriptif. Selanjutnya yaitu proses pembersihan data, di mana data kemudian dibersihkan. Salah satu langkah penting di sini adalah menghapus fitur duration karena bisa menyebabkan data leakage atau data kebocoran tadi. Fitur ini hanya diketahui setelah panggilan selesai. Selanjutnya yaitu pemrosesan data. Data kemudian diproses lebih lanjut sesuai fitur kategorikal di encode ke dalam bentuk numerik dengan metode one hot encoding agar bisa dibaca oleh model. Selanjutnya yaitu penanganan ketidakseimbangan kelas menggunakan SMOTE. Karena jumlah nasabah yang berlangganan jauh lebih sedikit daripada yang tidak, maka dilakukan SMOTE, yaitu teknik oversampling untuk membuat contoh sintetis dari kelas minoritas agar distribusinya lebih seimbang. Selanjutnya yaitu proses pembagian data. Data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada data latih atau training, dan yang kedua yaitu data uji atau testing, sambil mempertahankan distribusi label dengan metode stratified split. Kemudian ada proses penerapan algoritma random forest classifier. Model akan dilatih menggunakan algoritma random forest, yaitu algoritma ensemble berbasis pohon keputusan. Model ini membangun banyak decision tree dan membangun hasilnya dengan voting untuk membuat prediksi yang lebih stabil dan akurat. Selanjutnya ada proses evaluasi model. Setelah pelatihan tadi, model akan diuji dan dievaluasi menggunakan metrik seperti confusion metric, precision, recall, dan F1 score, dan akurasi keseluruhan. Selanjutnya yaitu proses menampilkan prediksi, di mana model kemudian digunakan untuk memprediksi data baru. Kita juga menganalisis siapa saja nasabah yang kemungkinan besar akan berlangganan. Selanjutnya yang terakhir yaitu selesai, di mana seluruh proses ditutup dengan kesimpulan dan potensi penggunaan hasil prediksi untuk strategi pemasaran. Baik, itu dia penjelasan yang sudah saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan. Akurasinya itu ini adalah hasil dari data yang sudah dibersihkan ya. Di sini akurasinya itu dari seluruh data yang diprediksi akan berlangganan dan tidak berlangganan yaitu 99,99%.
9,31% dan precisionnya itu prediksinya itu 96%. Terus recallnya 99%, F1 score-nya 97%. F1 score itu dihasilkan dari rata-rata precision dan recall. Hasilkan 97%. Jadi nasabah yang diprediksi akan berlangganan yaitu 3.730. Lalu nasabah yang diprediksi tidak akan berlangganan yaitu 26.758. Lalu di sini hasil prediksi tanpa pembersihan data. Nilai akurasinya itu 98,48%. Precisionnya itu 97%, lalu recallnya 91%, F1 score-nya itu 93%, dan jumlah nasabah yang diprediksi akan berlangganan yaitu 44.948 dan jumlah yang tidak berlangganan yaitu 36.240. Nah, di sini hasil kami yaitu yang pertama kita import library yaitu untuk mengimport semua library yang dibutuhkan. Jadi untuk menganalisis data, processing data, modeling, dan evaluasi ini ya library-nya. Lalu yang kedua kita akan load dataset, jadi membaca dataset. Jadi kita akan mengimport dari drive kita ya. Lalu setelah itu kita akan menampilkan dan informasi data. Nah, ini di sini data awalnya ada 21 kolom. Dan ini informasi datasetnya, ini tipe datanya, ini setiap kolomnya. Lalu yang keempat kita EDA, evaluasi distribusi target. Jadi mengeksplorasi pola distribusi dan hubungan antar fitur. Nah, di sini kita ininya apa diagram batangnya. Nah, ini ada kolom job, ada marital, education, dan yang lainnya ini. Lalu setelah itu kita akan membersihkan data. Jadi membersihkan data yang tidak valid atau hilang nih. Kita akan menghapus kolom duration karena datanya itu linkage ya. Nih, ini jumlah data sebelum di cleaningnya itu ada 41.188. Lalu data setelah di cleaningnya itu ada 30.488. Nah, jumlah data yang hilangnya yaitu 10.700. Lalu setelah itu kita di processing. Menyiapkan data agar bisa diterima oleh algoritma machine learning. Nah, kita di sini akan menggunakan Smotek karena untuk menyeimbangkan data. Lalu setelah itu kita akan pembagian data, membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian. Lalu di sini kita akan menerapkan algoritmanya yaitu kita menggunakan random forest classifier. Nah, di sini adalah hasil evaluasi. Nah, ini adalah hasil computation matriknya, hasil dari ya data yang sudah dibersihkan. Nah, ini lalu ini ada classification reportnya. Ini akurasinya 99,31. Ini hasilnya yang diprediksi precision, recall, advanced. Lalu ini ada saya menampilkan ini hasil dari data yang belum di cleaning. Nah, ini ada 41.188 ini hasil akurasinya 98% nih. Lalu data yang sudah di cleaning. Jadi saya menguji data yang dengan data uji. Di sini. Nah, ini data ujinya saya memakai 14.620% dan menghasilkan akurasi 95,51%. Lalu kesimpulannya itu random forest dan Smotek efektif untuk prediksi deposito. Jadi mengatasi masalah imbalance dan meningkatkan akurasi. Cocok untuk mendukung strategi pemasaran
Lalu disarankan juga menggunakan fitur selection untuk efisiensi ke depannya. Sekian video Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi